Saya Max Metino, kembali di One Pride MMA Battle of Pride. Akan kita ulas pertarungan seru antara Deddy Kurniawan berhadapan dengan Sopyan. Deddy Kurniawan adalah petarung berbasic gulat. Ya, gulatnya begitu mumpuni. Sedangkan Sopyan, petarung berasal dari Garut ini, Iron Sheep. Ini memiliki skill striking yang luar biasa. Pukulan-pukulan dia yang keras sehingga seperti petarung yang leher beton si Mike Tyson, pukulan-pukulannya begitu keras ya. Lawan-lawannya dibikin KO dengan pukulan-pukulannya yang sangat keras dari Sopyan. Sedangkan Deddy Kurniawan yang berasal dari Jatonas MMA PBB ini, dia akan mengandalkan teknik takedown-nya, teknik grapplingnya untuk menghadapi lawan-lawannya di arena. Oke, kita tidak usah lama-lama, kita langsung ulas pertarungan antara Deddy Kurniawan dengan Sopyan. Di ronde pertama antara Deddy Kurniawan berhadapan dengan Sopyan, tendangan dari Deddy Kurniawan adalah tendangan liar ke arah dagu. Ya. Memang tipikal tendangan-tendangan ini dimiliki oleh pegulat ya. Sopyan yang memiliki basic boxing dan judo, tentunya ini menjadi modal buat Sopyan untuk menghadapi teknik gulat dari Deddy Kurniawan. Terlihat di sini Deddy Kurniawan jauh lebih tinggi dengan jangkauan yang jauh lebih panjang. Tendangan dari Deddy belum berhasil mengena dan serangan-serangan dari Sopyan ini menghujani dengan pukulan sehingga Deddy dengan cepat sekali langsung melakukan takedown dan berhasil. Ini memang Deddy ini sangat sigap menghadapi pukulan. Jika dia menghadapi pukulan, dia akan langsung melakukan clinch dan melakukan takedown dan terbukti berhasil. Sekarang kepala Deddy berhasil di clinch ya. Di clinch oleh Sopyan di sini. Sebenarnya dari sini Deddy bisa melakukan teknik antisipasi yang disebut dengan Von Flue choke. Deddy berada dalam posisi full mount tapi dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Sayang sekali di sini. Kita lihat Deddy berada di posisi full guard. Sopyan melakukan slam. Mau melakukan slam lagi tapi dilepas oleh Deddy. Ya, karena kita tahu Muhammad Sanjaya pernah pingsan akibat akibat bantingan dari Parli Tunena di posisi slam. Jadi Deddy langsung melepaskan cengkeramannya sehingga terlepas. Sopyan mendapatkan posisi dominan di sini ya. Mendapatkan posisi side control. Ya, si leher beton Wowo ini berusaha menyerang dengan menggunakan lutut. Ya. Dia dengan tenang mengontrol semua pergerakan dari, kita lihat elbow-nya, mengontrol pergerakan dari Deddy Kurniawan. Dengan modal teknik judo yang dimiliki oleh si Wowo, Sopyan ini leher beton, sangatlah baik ya. Sangatlah berpengaruh besar untuk menghadapi pegulat sekelas Deddy Kurniawan. Serangan serangan sikut tangan dan elbow terus dilancarkan oleh si Wowo. Ya, elbow ke arah badan, tentunya ini mengumpulkan poin sedikit demi sedikit. Memang dalam posisi ini serangan-serangan yang dilakukan tidaklah terlalu keras karena serangan yang dilakukan terlalu dekat, ya kan? Berbeda pada saat Anda mendapatkan full mount ataupun high mount. Ya. Di situ Anda bisa melancarkan pukulan yang jarak dan momentum pinggang yang sangat keras sehingga mendapatkan damage yang begitu besar. Dalam posisi ini, damage belum terlalu besar kecuali dia melakukan lutut ya, sambil mengayunkan dengan seluruh badan dia. Tapi biasanya lutut yang dilakukan serangan lutut dan serangan elbow dari jarak dekat, jadi gerakan yang dilakukan hanya sikut tangan yang bergerak ataupun hanya gerakan kaki. Tapi jika dia mengayunkan lutut dengan seluruh bobot badan atau dengan seluruh bobot bobot badan dengan melakukan elbow, tentunya itu akan berbahaya. Nah, itu hanya bisa dilakukan jika tercipta jarak pada saat melakukan ground and pound. Sehingga damage yang terjadi akan lebih parah sekali. Terlihat
Sofyan berusaha mau melakukan mengontrol tangan kiri dari Dedi, mau melakukan kuncian sepertinya ya. Tapi dia terus melakukan serangan lutut, melakukan serangan sikut, ya, mendominasi secara perlahan dan melakukan teknik Americana terlihat di sini. Tapi posisinya salah tangannya ya di sini ya. Seharusnya dia mengambil tangan yang jauh, tapi dia mengambil tangan yang dekat untuk mengambil Americana, dan akhirnya Dedi berhasil membalikkan keadaan, ya, dan melakukan ground and pound, hampir mendapatkan back mount Dedi. Dedi hampir mendapatkan posisi back mount, tapi terlihat antisipasi dari Sofyan sangat baik. Sofyan, tangan kanan Sofyan memegang gelang tangan kiri dari Dedi, sehingga dia tidak berhasil untuk mendapatkan posisi back mount. Sekarang kita lihat, ya, berhasil Dedi berhasil, Sofyan maksudnya, Sofyan berhasil berada di posisi atas, di top guard. Oke, selesai ronde pertama, kita akan memasuki ronde kedua. Ya, langsung saja take down dilakukan oleh Dedi Kurniawan, single leg, low single leg. Ya, diantisipasi dengan baik oleh Sofyan. Sofyan mendapatkan posisi back mount di sini. Oh, diikut terus ya. Langsung diikuti gerakannya oleh Sofyan dengan sangat baik. Tadi antisipasi Dedi berhasil diatasi oleh Sofyan dengan cukup baik. Serangan-serangan ground and pound dari ini. Serangan ground and pound dari posisi ini sangatlah keras. Ya, seperti ini dibandingkan pada saat posisi tadi ya. Cukup keras dari posisi ini karena ada jarak ya. Ya, Dedi berusaha melakukan single leg reversal takedown dengan mengontrol kaki kanan dari Sofyan ya, dengan menggunakan teknik bulatnya. Tampaknya cukup berhasil di sini ya. Dedi mendapatkan posisi yang baik ya. Ya, dia keluar dari posisi buruk dan mengajak pertarungan ini berdiri dan clean fighting, menekan Sofyan. Hanya saja sebenarnya Sofyan di sini lebih unggul ya. Dia bisa mengambil posisi belakang dari Dedi karena mendapatkan tangan underhook kiri. Oh, serangan lutut ke arah kemaluan ya, ke arah groin di sini sangatlah telak, sangatlah keras. Ini merupakan suatu pelanggaran yang cukup berat. Ya, kita lihat sangat telak, serangan lutut ke arah kemaluan, sehingga menyebabkan Dedi terkena hukuman di sini, yaitu kartu kuning. Ya, ini kita lihat di tayangan lambat jelas sekali apa yang terjadi. Lutut kiri menyerang ke arah kemaluan. Dedi mengatakan tidak, tapi di tayangan lambat terlihat sekali jelas. Ya, terlihat sangat jelas bahwa lututnya menyerang, dan ya, wasit memberikan kartu kuning. Ya, tandanya dia ada pemotongan nilai. Begitu juga sanksi potongan bayaran tentunya di sini. Oke, berhasil recover Sofyan. Serangan lagi dari tendangan. Oh, serangan lutut lagi mengenai kemaluan. Diteruskan, wasit tidak melihat hal ini terjadi karena angle-nya yang tidak pas. Apa yang terjadi? Pelanggaran lagi terjadi. Ini akan dilihat di tayangan ulangnya ya. Para juri akan kembali melihat tayangan ulang apa yang terjadi. Ini serangan. Jadi serangan yang pertama yang tadi terlihat yang mengenai ke arah kemaluan. Di sini para juri ya, inspektur pertandingan, dewan juri melihat tayangan lambat. Nah, itu dia. Itu dia serangannya ya, yang mengenai ke arah kemaluan. Jadi serangan lutut yang pertama, wasit tidak melihat dan diteruskan serangan-serangan tersebut ya. Di sini terjadi blunder ya. Wasit tidak melihat angle itu, tapi para juri, dewan juri dan inspektur pertandingan melihat hal ini terjadi. Melihat hal ini terjadi dan melakukan tayangan ulang. Ya, melakukan tayangan ulang untuk melihat di slow motion
serangan yang dilakukan apakah benar itu pelanggaran atau memang serangannya masuk ke arah perut. Tapi setelah diputar berkali-kali, ya ini tendangan hampir mengenai kemaluan juga. Oke. Nah, ini dia serangannya lagi masuk ke arah kemaluan dengan telak. Sopyan langsung memegang kemaluan, ya. Tapi wasit tidak menyadari. Terus serangan-serangan ini dilakukan, serangan lutut ke arah badan dari Sopyan sampai akhirnya Sopyan terjatuh. Dan kemudian di sini dokter melakukan pengecekan, ya. Tapi di sini Sopyan luar biasa. Dia bisa recover kembali dan mau melanjutkan pertarungan ini. Sebenarnya ini harusnya sih orang normal sudah nggak kuat lagi, ya, karena serangan-serangan ini begitu telak mengenai kemaluan. Tapi semangat dari Sopyan begitu tinggi, dia terus berusaha untuk bangkit dan mau melanjutkan pertandingan. Ya, tentunya di sini Dedi akan terkena kartu kuning kedua, ya. Karena pelanggaran yang dilakukan adalah 2 kali dengan telak menyerang ke arah kemaluan. Tentunya serangan ilegal ini adalah pelanggaran berat sehingga dia akan terkena kartu kuning. Dia juga akan terkena lagi potongan fee biaya, ya. Potongan bayaran dia pada saat bertanding ini. Ya, kita lihat bagaimana wasit TV memberikan kartu kuning kedua kepada Dedi Kurniawan karena menyerang ke arah kemaluan dan diperingatkan kembali jika melakukan kembali akan didiskualifikasi. Ya, dimulai kembali. Di sini performan dari Sopyan tentunya pasti menurun jauh, ya. Karena serangan-serangan dari ternyata masih cukup kuat. Sopyan membalas dengan pukulan hook dan Dedi di sini terlihat kehilangan keseimbangan dan jatuh sendiri. Oke, Dedi berusaha mengambil kuncian kaki di sini. Berusaha untuk mengambil kuncian kaki tapi posisinya belum sempurna. Ya, terjadi posisi scrambling di sini, ya. Sempat posisi north and south, kemudian scrambling. Mereka melakukan reversal berbulak-balik dan endingnya Dedi berada di posisi full mount. Hanya saja posisinya terbalik. Biasanya menghadap ke arah kepala, ini full mountnya menghadap ke arah perut. Nah, dari posisi ini serangan-serangan yang bisa dilakukan Dedi adalah serangan-serangan ke arah perut, ya. Pukulan-pukulan ataupun hammer ke arah, mungkin hammer ke arah kepala yang bisa dilakukan dari posisi ini. Dan tentunya kuncian knee bar, ya, kuncian to hold bisa dilakukan. Bahkan teknik-teknik kuncian kaki lainnya bisa dilakukan oleh Dedi dari posisi ini. Tapi Dedi mengambil inisiatif, dia mau melakukan ground and pound. Dia mungkin juga bingung di posisi ini, ya. Belum pernah terjadi di latihan dia di posisi ini karena dia tidak berlatih di posisi ini, gitu loh. Nah, posisi ini harusnya dia bisa melakukan teknik kuncian yang disebut dengan knee bar ataupun ankle lock ataupun to hold, ya. Itu bisa dilakukan dengan mengambil teknik submission. Ya, di sini terjadi blunder yang dilakukan Dedi, justru dia malah terbalik di posisi ini. Ya, Sopyan berhasil mendapatkan posisi yang baik di sini, mendapatkan top dan side control. Dedi mengangkat lutut kanannya untuk mencegah Sopyan mendapatkan posisi full mount. Tentunya ini memberikan waktu kepada Sopyan untuk beristirahat, ya, karena akibat damage yang diterima ya dari serangan-serangan ke arah kemaluan. Oke, kita langsung lanjut ronde berikutnya, ronde ketiga. Ya, ronde terakhir. Tentunya Dedi di sini pasti akan berusaha untuk mengambil lagi mengambil lagi takedown, ya. Karena memang itu menjadi salah satu andalannya, takedown dan serangan-serangan lutut. Sopyan tidak terlihat seagresif awal, ya.
Ya, overhand kanan, right overhand. Oke, single leg takedown berhasil didapatkan oleh Deddy Kurniawan. Luar biasa, ini luar biasa baik ya apa takedown yang dilakukan Deddy ya. Dia mengambil low single sehingga membuat Sophie terduduk. Dan dia memperbaiki posisi, mengambil posisi yang lebih baik lagi. Nah, di sini sebenarnya kesempatan untuk seorang Deddy Kurniawan mendapatkan posisi back mount, ya. Kesempatan Deddy Kurniawan untuk mendapatkan posisi back mount. Hanya saja Sofian masih menjepit kepala dari Deddy sehingga Deddy belum bisa keluar dan mendapatkan posisi back mount dengan baik. Ya, di sini Deddy belum berhasil mengeluarkan kepalanya. Seharusnya kaki kanan dari Sofian ini menginjak lutut, ya, lutut kanan sehingga dia bisa mengeluarkan kaki kiri dari Sofian dan memperbaiki posisinya. Atau dia segera melakukan teknik-teknik kuncian kaki di sini, ya, dengan berusaha untuk dan dengan cepat melepaskan jepitan kepala. Nah, di sini Deddy berhasil ya mendapatkan posisi top. Kelihatannya kepalanya akan keluar sebentar lagi. Ya. Oke, akhirnya kepalanya Deddy berhasil keluar di posisi ini ya. Dan tangan kirinya terlihat mau melakukan teknik rear naked choke. Posisi terburuk ya dalam posisi submission adalah berada di posisi back mount. Dan Deddy mendapatkannya dan ya melakukan posisi figure 4. Terlihat kunciannya sudah hampir masuk yang dilakukan oleh Deddy Kurniawan. Tapi masih menahan. Posisi masih agak menyamping apa yang dilakukan oleh cekikan oleh Deddy ya di sini ya. Rear kecuk. Balasan-balasan dari Sofian dari posisi belakang. Sebenarnya tidak perlu melakukan balasan. Sofian harus berkonsentrasi melindungi lehernya dari tangan yang menyerang, yaitu tangan kiri atau tangan kanan dari Deddy. Ya, dalam hal ini kalau tangan kanan yang masuk ke leher, dia harus melindungi tangan kanan dari Deddy. Tidak perlu melakukan serangan-serangan balik ke arah belakang karena itu berpotensi untuk terjadinya rear naked choke, berpotensi untuk membuka pertahanan dari Sofian, leher dari Sofian. Oke, ground and pound dilakukan oleh Deddy dengan tangan kanan. Nah, dari posisi ini Deddy bisa melancarkan teknik rear naked choke dengan tangan kanan. Tampaknya Sofian di sini cukup lelah, ya cukup lelah. Mungkin juga itu adalah terjadi akibat dari pelanggaran yang dilakukan Deddy sebanyak 2 kali kalah kemaluan ya. Ya, mendapatkan posisi rear naked choke di sini cukup dalam. Apakah akan tap out? Ya, tap out. Ternyata tap out. Akhirnya Deddy memenangkan dengan teknik submission rear naked choke di ronde ketiga. Ya. Sangat disayangkan apa yang terjadi, pelanggaran 2 kali ke arah kemaluan membuat Sofian kelelahan di sini. Ya, membuat Sofian staminanya turun sehingga pada saat di ronde ketiga ini kita lihat Sofian tidak seagresif biasanya. Wowo si leher beton tidak memiliki kekuatan yang begitu besar seperti awal-awal ronde ya. Ini juga menjadi akibat dari serangan-serangan pelanggaran yang dilakukan oleh Deddy ya. Oke, kemenangan diperoleh oleh Deddy Kurniawan dengan teknik rear naked choke dari posisi back mount. Luar biasa. Oke, tadi pertarungan yang luar biasa, penuh dengan kontroversi, pelanggaran antara Deddy Kurniawan dengan Sofian. Sangat disayangkan sekali terjadi kartu kuning berkali-kali. Kita berharap kedepannya tidak akan terjadi lagi seperti ini. Petarung bermain dengan sportif, ya, bertarung dengan baik tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Deddy Kurniawan berhasil memenangkan dengan teknik rear naked choke. Oke, kita akan mengulas lagi Fight Night pertarungan-pertarungan di Fight Night berikutnya di One Pride MMA. Halo para pecinta One Pride, jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member,
kalian akan mendapat layanan live streaming saat Fight Night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.